Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Ma'ruf, spesialis obstetri dan ginekologi yang kebetulan berdinas di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk Sobat Sehat, kita hari ini akan mencoba membahas sedikit tentang bagaimana puasa pada ibu hamil. Apakah ibu hamil itu boleh berpuasa atau tidak? Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan di sini. Satu, kondisi ibunya itu seperti apa, dan yang kedua itu kondisi janinnya itu seperti apa. Yang paling penting untuk kondisi ibu adalah perlu diperhatikan apakah ibunya ini mempunyai penyakit yang lain. Jadi misalkan nih, ibu hamil tapi mempunyai penyakit tertentu, misalkan ada penyakit diabetes mellitus, kemudian ada penyakit-penyakit yang menyertai yang lainnya. Jadi kalau seandainya ibunya ini mempunyai penyakit yang lain, itu harus diperhitungkan dari banyak hal. Misalkan untuk penyakitnya tersendiri, apakah dia terkontrol apa tidak. Jadi perlu beberapa dokter yang mungkin bisa saling berdiskusi. Kemudian yang kedua, apakah ibunya ini punya penyakit tertentu. Misalkan nih, ibunya punya penyakit di daerah lambung. Ibu-ibu hamil ini secara alami dia itu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan biar tidak terkena penyakit itu asam lambungnya cenderungnya memang karena pengaruh hormon dan sebagainya, asamnya cenderung lebih tinggi. Bisa dibayangkan kalau pada saat ibu ini melakukan puasa, apakah nanti dia akan memberatkan apa tidak, itu nanti akan dievaluasi berikutnya. Jadi tidak semudah untuk langsung puasa apa tidak. Jadi memutuskan apakah ibu hamil puasa tidak itu tidak seperti membalik tangan begitu, harus banyak diperhitungkan. Sehingga sebaiknya memang kalau ibu hamil ini menginginkan puasa, sebaiknya berkonsultasi dulu, terutama apalagi yang terkait dan mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Jadi untuk ibu hamil ini, yang paling aman dalam artian ditinjau dari beberapa teori itu paling aman memang setelah di atas 3 bulan, dan rata-rata antara sampai dengan sekitar umur 7 sampai menjelang 8 bulan. Kondisi bayinya ini juga sudah terstabilkan, dalam artian nutrisinya sudah mulai ditata, ibunya sudah nyaman untuk makan, untuk minum. Itu pun dengan catatan, tetap nanti pada saat ibunya ini merencanakan untuk berpuasa pada saat hamil, sebaiknya mungkin nanti ke dokternya masing-masing di sana kan bisa dilihat itu apakah satu, janinnya sendiri itu bagaimana, sehat tidak, itu berat badan dan sebagainya itu aman tidak. Jangan sampai nanti ibunya berkeinginan untuk puasa, tapi bayinya sendiri itu malah dia beratnya berkurang. Itu malah tidak bagus efeknya. Yang kedua, kenapa kalau 3 bulan pertama itu tidak diizinkan? Bukan tidak diizinkan sebenarnya, tapi pada 3 bulan pertama ini masa-masa adaptasi awal, di mana ibu-ibu ini seringkali muncul keluhan mual, muntah. Jadi hormon tubuh itu akan sedang tubuh untuk menyesuaikan. Sehingga pada 3 bulan pertama biasanya akan banyak keluhan. Bisa dibayangkan kalau ibunya itu puasa, tiba-tiba mengalami muntah dan sebagainya, itu akan sangat tidak nyaman. Pada trimester terakhir, pada saat mau menjelang lahir, nah ini titik berbeda lagi. Jika ibu ini memaksakan puasa pada titik akhir, perlu diperhatikan, ibunya ini sebentar lagi akan berjuang yang keras. Karena apa? Karena pada titik itu sebentar lagi ibunya akan melahirkan. Melahirkan itu bukan sesuatu yang sederhana. Taruhannya itu mulai dari aman-aman tanpa komplikasi sampai memunculkan komplikasi. Jika tidak disiapkan nutrisi dengan baik, saat melahirkan nanti bisa saja energinya tidak ada, tidak kuat mengejan dan sebagainya. Itu makanya perlu diperhatikan baik-baik biar jika di atas 8 bulan apalagi menjelang persalinan. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil yang paling penting itu adalah satu, bagaimana membuat kondisi ini nyaman. Pola makannya yang dulu, biasanya ibu hamil ini kan pola makannya itu kan berubah. Apalagi dulu kan sering, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Ini terpaksa dipecah menjadi 2. Pola konsumsi pada saat sahur dan berbuka, itu nanti diusahakan tidak terlalu hal-hal yang merangsang untuk pencernaan. Contoh ini misalkan, berbuka langsung dengan jumlah yang berlebihan, itu tidak bisa. Jadi memang harus sedikit-sedikit. Jadi memang sudah benar sebenarnya kalau sunnah Rasulullah bahwa pertama memakan yang manis-manis, gitu. Buah-buahan, kurma biasanya, itu akan sedikit mendinginkan. Kalau setelah itu apa? Setelah itu minum air putih, setelah itu istirahat sebentar, biar pencernaannya itu tidak kaget istilahnya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya perlu diperhatikan bahwa ibu hamil ini
yang sedang berpuasa ini mencukupi kebutuhan bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk bayi yang ada di dalam. Jangan sampai puasanya ini malah membuat bayinya tidak berkembang baik, itu kan jadi malah unfaedah dan malah banyak madorotnya kalau seperti itu. Sehingga apa? Pola yang dulu dikerjakan itu ditarik tapi dirubah waktunya. Contoh misalkan, ibu hamil minum susu, kapan diminum? Saat berbuka, setelah makan yang manis, kemudian makan mungkin mau nasi atau apapun ada karbohidratnya sedikit, tunggu sesaat, setelah itu minum susu, boleh minum susu. Jadi seperti tadi istirahat dulu. Beberapa saat nanti diisi lagi. Seperti merubah pola dulu tapi dalam bentuk yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan kalorinya itu tercukupi untuk ibunya. Setelah itu ibu istirahat dan pasti akan sahur. Sahur pun nanti ini juga perlu diperhatikan. Sama, jangan sahur-sahur yang merangsang untuk pencernaan. Tapi susu diharapkan tetap ada. Pada saat sahur, saat berbuka, ditambah nanti sebelum tidur jika memungkinkan. Yang berikutnya, sebaiknya cairan-cairan yang mungkin sedikit mengandung elektrolit. Beberapa menyarankan air kelapa muda itu cukup bagus. Sebenarnya. Tapi yang fresh ya, yang fresh, kemudian yang bebas dari bahan penambah. Jadi nanti itu akan membuat cairan elektrolit dan gulanya ada. Air kelapa muda itu luar biasa emang isinya. Sehingga bisa diminum saat berbuka itu bagus. Tapi hal-hal yang merangsang pencernaan sebaiknya dihindari. Demikian Q&A dari tentang pembahasan kita tentang puasa pada ibu hamil. Saya, Dr. Ma'ruf, mengucapkan sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Selalu sehat dan bahagia, selamat berpuasa, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.